Hai, selamat datang di kelas JavaScript. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang JavaScript dokumen objek model. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang elemen, kita membahas tentang properties dan method di DOM. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang DOM CSS, lalu DOM event, lalu kegunaannya untuk apa, dan kita juga akan mengerjakan soal latihan. Kita mulai dari DOM CSS. DOM terdiri dari properties dan methods. Setiap objek elemen memiliki propertiesnya masing-masing. Untuk setiap elemen, punya yang namanya CSS properties. Isinya itu setiap CSS, setiap style yang dipakai di elemen tersebut. Bisa kita manipulasi, kita bisa tambahkan, kita bisa reset juga. Kedua ada tentang DOM event. Event biasanya itu kayak klik atau hover atau key press, key up, mouse enter, mouse lift, dan sebagainya. Setiap elemen di dalam dokumen bisa kita tambahkan event listener-nya untuk setiap event-event yang tadi saya sebutkan. Jadi setiap event itu bisa bereaksi terhadap event tertentu. Nah, itu bisa kita pakai melalui dokumen objek model. Kegunaannya untuk apa? Bisa untuk menambahkan style yang dinamis, melakukan reset style. Nah, kenapa reset style? Pertama karena ketika kalian menambahkan style dengan JavaScript melalui dokumen objek model, maka priority untuk style tersebut sejajar dengan inline style. Jadi hati-hati juga untuk kalian yang misalkan stylenya nggak mau ke-override dengan style yang lain. Nah, kalian perlu pertimbangkan. Sedangkan untuk eventnya itu punya benefit konten kalian lebih interaktif dengan user. User itu bisa punya feedback dari konten yang kalian buat. Dengan begitu, user experience-nya pun meningkat. Jadi user punya nilai positif atau nilai lebih dengan konten yang kalian buat. Semakin sering kalian gunakan, semakin sering latihan, semakin sering kalian menerapkan dua hal ini, semakin banyak juga kalian tahu kalau misalkan ini itu berguna untuk yang kalian buat. Apalagi untuk kalian-kalian yang ingin berprofesi sebagai junior front-end developer. Ataupun misalnya kalian mulai berpikir sebagai front-end developer. Kalian perlu menguasai hal ini. Nah, kita langsung lanjut ke penggunaan dasar. Kita mulai latihan, kita mulai menerapkan CSS, DOM, dan event DOM. Nah, video kali ini saya masih menggunakan layout yang video-video sebelumnya. Jadi meskipun kalian belum menonton video sebelumnya, nggak masalah. Karena di sini pun tetap akan membahas tentang elemen dan properties dan metodenya juga. Nah, di sini saya, kalau misalnya mau kalian lihat, saya masih menggunakan tampilan yang lama. Tampilan sebelumnya ada dua inputan email password, ada email, ada password, lalu satu input, satu button sign in. Lalu ada 3 tugas yang akan kita kerjakan. Pertama, mengubah background color button. Kedua, menghapus border top, left, right, input email. Lalu kita perlu menambahkan validasi untuk si button sign in ya. Jadi kalau misalkan sekarang input email dan passwordnya itu perlu diisi dulu supaya si button sign in itu bisa bekerja. Kalau enggak, kita disable. Nah, buka dulu text editornya. Saya masih menggunakan Visual Studio Code. Kalian bebas menggunakan apapun. Kita perlu untuk menyimpan elemen yang kita butuhkan ke dalam sebuah variabel. Bagaimana caranya? Kita definisikan dulu
nama variabelnya misalkan button sama dengan, nah di sini kita perlu mengakses DOM-nya langsung. Dokumen, kita perlu metode dari dokumen objek model. Kita perlu mengambil sebuah elemen berdasarkan apakah nama ID-nya atau nama kelasnya atau nama tag-nya, bebas. Tapi sekarang saya akan mengambil elemen berdasarkan nama kelasnya yang dipakai. Berarti saya menggunakan metode dari dokumen objek model namanya getElements by class name. Nah, di sini saya perlu menambahkan parameter nama kelas yang dipakai di elemen tersebut. Saya perlu mengambil nama kelasnya, yaitu form button. Saya copy, saya paste, lalu saya save. Nah, dengan begini, saya sudah mendapatkan elemen berdasarkan nama kelas form underscore button. Kalau saya tampilkan ke dalam browser console.log underscore button, yang saya dapatkan itu adalah HTML collection. Nah, isinya adalah elemen button itu sendiri. Elemen-elemen button, elemen apapun, mau itu button atau apa, yang punya kelas, yang mempunyai kelas form underscore button. Karena kelas itu bisa sama di setiap elemennya, jadi menghasilkan array of HTML collection. Baik lagi ke text editor, kita perlu juga menyimpan elemen inputan emailnya. Saya tampung dulu ke variabel namanya underscore email. Saya juga membutuhkan metode getElement by class name berdasarkan nama kelasnya. Nama kelasnya untuk input email adalah form underscore input dash email. Nah, ini pun sama. Saya menggunakan getElement by class name. Saya mengambil semua elemen yang mempunyai kelas yang namanya form input email atau form button. Nah, karena di kondisi sekarang saya cuma punya nama kelasnya itu hanya satu, jadi saya bisa langsung akses button ke 0, di indeks ke 0. Nah, soal pertama adalah mengubah background color dari button. Jadi saya ambil elemennya, saya akses elemennya, saya akses lagi property style-nya, lalu saya ubah background color-nya. Caranya dot background color. Nah, ini warna yang atau value-nya yang mau dimasukkan ke style background color. Dan saya ubah dengan gold. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ke browser. Saya refresh. Nah, saya mendapatkan masalah. Kenapa? Karena di sini kalau lihat coloring-nya saya kurang D, saya tipok. Oke. Nah, saya balik lagi. Saya refresh dan saya berhasil mengubah background color-nya dari button menjadi warna gold. Buka lagi text editornya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada menghapus border top left right untuk input email. Sama seperti mengubah background color dari button. Saya perlu mengambil elemen emailnya ke 0, lalu saya tetap pakai properties dokumen style, lalu saya reset si border top width-nya dengan value-nya 0. Nah, kalau misalkan saya save, saya buka lagi browsernya, saya refresh. Nah, saya berhasil menghilangkan si border top dari input email. Nah, yang saya perlu lakukan selanjutnya adalah buka text editor, saya gandakan si ini, kalau saya mengganti aja si topnya menjadi left, lalu top yang ini menjadi right.
Saya save, saya buka lagi browser, dan saya refresh. Nah, disisakan border bottom-nya untuk input. Berarti 2 tugas sudah selesai. Tugas terakhir adalah menambahkan validasi untuk buttonnya. Kalau misalkan inputnya, kedua input tadi nggak ada value-nya, kita disable. Kalau misalkan ada value-nya, kita enable. Buka lagi text editor-nya. Berarti saya perlu mengambil elemen password-nya. Underscore password, saya tampung ke variabel namanya underscore password, dan saya masih menggunakan metode dokumen namanya get element by class name. Saya bisa copy. Nah, di sini saya perlu mengganti nama kelasnya menjadi form input strip email. Strip password, sorry. Nah, saya sudah mendapatkan 2 elemen email dan password untuk inputnya. Tapi saya belum mendapat value-nya. Bagaimana? Disinilah kita membutuhkan event listener. Kita akses dulu elemennya, kita pakai dulu, kita tambahkan event listener. Caranya kita menggunakan metode dari DOM namanya add event listener. Add event listener. Jadi elemennya lalu kita tambahkan add event listener metodenya. Nah, di sini untuk event listener untuk input ada namanya event listener input. Jadi setiap perubahan yang ada di input itu akan masuk ke callback-nya. Nah, parameternya itu 2. Pertama event-nya, lalu kedua adalah callback-nya. Nah, callback-nya kita bikin fungsi di sini baru. Nah, kita perlu mengambil value-nya. Kita tampung dulu ke dalam variabel var email string kosong. Kita isi aja emailnya dengan this.value. Nah, this ini merujuk ke elemen inputnya. Dot value itu berarti si value dari inputan email. Nah, kalau misalkan mau ditampilkan ke console browser, bisa aja console.log email. Kita pastikan kita dapat value-nya terlebih dahulu. Nah, saya buka lagi browsernya, saya refresh, dan saya kalau misalkan ketik di sini, saya keluar di browsernya. Apapun yang saya tambahkan di sini, bahkan kosong pun ada. Buka lagi text editor, saya perlu menambahkan event listener untuk input passwordnya, untuk inputan password. Nah, di sini saya bisa menggandakan si emailnya, lalu saya ganti menjadi password. Nah, berarti saya butuh variabel lagi namanya password untuk menyimpan value-nya. Tetap saya isikan this.value. Nah, jadi this-nya itu merujuk ke elemen inputan password, elemen password. Nah, lalu kita membutuhkan sebuah fungsi untuk mengubah state disable, property disable dari buttonnya. Pertama, kita atur dulu si buttonnya itu menjadi disable. Caranya, kita akses elemennya, button ke 0, lalu kita set propertiesnya menjadi disable. Disable sama dengan true. Nah, dengan begini, kalau kita save dan kita buka browsernya, maka saya refresh dan tombol sign-in-nya ini menjadi disable. Saya nggak bisa klik. Nah, barulah kita buka text editor, kita ubah si properties attributes disable-nya ini menggunakan sebuah function. Sebut saja fungsinya ini namanya validasi. Nah, di fungsi validasi ini kita akan mengecek apakah emailnya ada
dan passwordnya ada, bukan kosong, kita lepaskan si properties disable dari sebuah button tersebut menjadi false. Kalau misalkan tetap kosong, kita ambil lagi elemennya ke 0, lalu disable-nya kita set lagi menjadi true. Oke, kita save. Lalu fungsi validasi ini kita panggil setiap inputan email dan passwordnya itu mendapatkan event. Kita panggil di sini, lalu kita panggil di sini. Jadi setiap inputan emailnya itu punya teks, kita bisa tahu dia itu udah ada isinya apa belum, sama seperti password. Buka lagi browsernya, kita buktikan, kita refresh dulu apakah benar validasinya. Maka saya coba ketikkan di sini asal S, lalu di sini saya coba ketikkan S di sini. Nah, button yang tadinya disable itu menjadi enable karena inputan email dan passwordnya itu sudah ada isinya. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.